Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Komaria, NIM akhir 103. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum bacaan tajwid. Hukum bacaan tajwid penting diketahui bagi umat muslim dalam membaca Al-Quran. Sebab membaca Al-Quran harus benar dan tartil serta tahu makhrajul hurufnya. Salah satu upaya untuk membaca Al-Quran agar benar dan tartil, kita harus belajar tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid sendiri mempelajari tentang cara pengucapan dan pelafalan yang benar dalam membaca Al-Quran. Nah, kali ini saya akan membahas tentang nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin ini ada 5 macam. Yang pertama, idhar kholqi. Kedua, idgham bigunah. Yang ketiga, idgham bilagunah. Yang keempat, iqlab. Dan yang kelima, ikhfa hakiki. Yang pertama yakni idhar kholqi. Idhar artinya jelas, sedangkan kholqi kerongkongan. Adapun huruf idhar kholqi yakni ada 6, yaitu hamzah, ha, ha, kho, ain, ghin. Yang dinamakan idhar kholqi yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 tadi, yaitu hamzah, ha, ha, kho, ain, ghin, maka cara membacanya harus jelas, yaitu bacaan nun sukun dan tanwinnya itu harus jelas. Contohnya, man amanah, man amanah. Nah, ketika ada nun sukun bertemu dengan hamzah atau alif, maka cara bacanya harus jelas, man amanah. Kemudian contoh yang kedua yaitu ghafurun halim. Ghafurun halim. Antara tanwin dan ha harus dibaca jelas. Ghafurun halim. Sami'un alim. Sami'un alim. Nah, jadi idhar kholqi ini dibaca dengan terang atau jelas. Kenapa dinamakan kholqi? Karena huruf idhar kholqi ini berasal dari kerongkongan, yakni hamzah, ha, ha, kho, ain, ghin. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu idgham bigunah. Idgham bigunah mempunyai 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, waw. Sedangkan cara membacanya yaitu harus dimasukkan dengan mendengung. Jadi idgham bigunah ini apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 itu, yakni ya, nun, mim, waw, maka cara membacanya harus dimasukkan dengan mendengung. Contoh, may yaqulu, may yaqulu. Jadi antara nun sukun dan iya itu dimasukkan dengan mendengung, may yaqulu. Kemudian contoh yang kedua yaitu min waliyyin wala nasir. Nah, jadi antara nun sukun dan waw itu harus dimasukkan dan mendengung. Min waliyyin, tanwin bertemu dengan waw, maka cara membacanya harus dimasukkan dengan mendengung. Namun dalam bacaan idgham bigunah ini ada pengecualian, yaitu apabila ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf yang 4 itu dalam satu kalimat atau satu lafaz, maka bacanya harus diidharkan, artinya dijelaskan. Seperti dunyanun, sinwanun. Nah, itu hurufnya kan bersambung antara nun dan waw, maka cara bacanya diidharkan seperti itu atau dibaca dengan jelas.
Kemudian yang ketiga, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini mempunyai dua huruf, yaitu lam dan ro. Nah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang dua tersebut, yaitu lam dan ro, maka cara membacanya adalah dimasukkan dengan tidak mendengung. Karena idgham artinya memasukkan, dan bila gunnah dengan tidak mendengung, seperti itu. Contohnya malam, malam. Jadi antara nun sukun bertemu dengan lam itu dimasukkan tapi tanpa dengung. Malam, malam. Kemudian contoh yang kedua, mir rabbihim, mir rabbihim. Jadi tidak usah didengungkan, melainkan hanya dimasukkan. Kemudian yang keempat yaitu iklab. Iklab di sini mempunyai satu huruf, yaitu ba. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya harus ditukar dengan huruf mim, karena iklab mempunyai arti membalik atau menukar. Maksudnya suara nun sukun atau tanwin tersebut diganti dengan huruf mim. Contohnya sami'un basir, sami'un basir. Nah, awalnya kan sami'un, sami'un tanwin dan basir. Tapi karena ini termasuk bacaan iklab, yaitu tanwin bertemu dengan ba di mana merupakan huruf iklab, maka cara membacanya harus ditukar dengan huruf mim. Sami'un basir, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu ikhfa hakiki. Ikhfa di sini artinya yaitu samar atau menyamar, sedangkan hakiki dengan sungguh-sungguh. Huruf ikhfa ada 15, yaitu sisa dari hukum bacaan yang sebelumnya. Cara membaca ikhfa ini yaitu harus samar antara idhar dan idgham, yaitu dibaca jelas namun disambung dengan huruf selanjutnya dengan mendengung. Contohnya min ju'in, min ju'in. Jadi antara nun sukun dan jim, maka cara membacanya harus disamarkan antara idhar dan idgham. Huruf nun sukun bertemu dengan da, al-da-da. Jadi harus disamarkan antara idhar dan idgham. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf yang tidak batasnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.